Pasar yang tak kasat mata. Selamat datang di channel Jejak Hororit. Setiap tempat punya jejak, setiap tragedi punya bayangan. Dan malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dibuka dengan, "Aku dengar suara gamelan, ada orang-orang ramai di sekitar kita." Suara itu lirih, tapi jelas mengguncang hati seorang pendaki bernama Rizky Ananta. Ia berdiri kaku di sebuah lapangan berbatu di bawah puncak Gunung Merapi. Malam yang dingin membekukan tubuh, tapi lebih beku lagi adalah rasa takut yang merayap di dalam dada. Di sekelilingnya, hutan sepi, angin hanya berbisik pelan. Namun dari kegelapan, suara tawa, langkah kaki, dan teriakan pedagang seolah datang menghantam telinga. Sebelum kita larut dalam kisah ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Jejak Hororit agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh misteri dan kisah nyata lainnya. Rizky memalingkan wajahnya pada dua temannya, Agung Wibawa dan Nadila Kusuma, yang berdiri beberapa langkah di belakang. Wajah mereka pucat diterpa sinar senter yang redup. Agung berbisik lirih, seolah takut suara mereka terdengar oleh sesuatu yang tidak kasat mata. "Kamu juga dengar?" Nadila menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Iya, aku bahkan mencium bau kemenyan." Ketiganya saling menatap, jantung mereka berpacu lebih cepat dari langkah pendakian yang baru saja dilalui. Di tempat itu, yang dikenal para pendaki sebagai Pasar Bubrah, banyak kisah misterius terpatri dari generasi ke generasi. Konon, lapangan berbatu ini bukan sekadar tempat beristirahat, melainkan gerbang ke sebuah pasar gaib yang tidak pernah sepi oleh pengunjung tak terlihat. Rizky mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah ilusi, permainan pikiran karena lelah dan kurang tidur. Namun semakin ia menutup telinga, suara pasar semakin jelas. Ada yang menawar harga, ada yang tertawa, ada pula suara logam beradu, seperti koin yang berjatuhan. "Pis, goreng, pis, goreng." Suara serak itu seakan memanggil langsung ke telinganya. Rizky memutar tubuhnya. Kosong. Hanya ada batu-batu besar dan kabut tipis yang menari di antara cahaya bulan. Namun suara itu nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Bagi para pendaki senior, suara pasar di Merapi bukanlah hal asing. Cerita turun-temurun menyebutkan bahwa jika seseorang mendengar suara-suara itu, mereka dianjurkan untuk membeli sesuatu. Tidak ada yang benar-benar dijual, tidak ada pedagang yang terlihat. Namun orang-orang percaya, cara untuk selamat adalah dengan berpura-pura melakukan transaksi. Biasanya, mereka meletakkan koin atau daun di tanah sebagai simbol pembayaran. Namun malam itu, Rizky dan kedua temannya tidak tahu harus berbuat apa. Agung, yang biasanya paling rasional, mulai gemetar. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan selembar permen yang ia bawa dari perjalanan. Dengan tangan bergetar, ia meletakkan permen itu di atas batu. "Kalau memang ada yang jualan, ini buat bayar," ucapnya terbata-bata. Beberapa detik setelah itu, suara riuh mendadak hening. Keheningan yang lebih menyeramkan dari keramaian tadi menjerat mereka. Lalu, samar-samar terdengar suara perempuan tertawa. Tawa itu lirih, melengking, dan terasa begitu dekat. Malam semakin pekat. Kabut turun lebih tebal, menelan pandangan ke segala arah. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Rizky mencoba menguatkan diri, menyalakan kembali senter yang sempat meredup. Namun cahaya senter itu justru menyorot sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di kejauhan, di antara kabut, terlihat bayangan orang-orang berjalan. Mereka berjejer seperti kerumunan pasar, membawa sesuatu di tangan. Namun wajah mereka buram, tidak jelas. Ada yang tampak memikul keranjang, ada pula yang mendorong gerobak kayu. Suara roda kayu berderit menambah nyata pemandangan itu. Nadila menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan. Air matanya mengalir tanpa bisa dicegah. "Agung, itu bukan manusia, kan?" Agung tidak menjawab. Ia hanya mundur selangkah demi selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Rizky yang berusaha tegar akhirnya kehilangan kata. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa agar semua itu segera berlalu. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu, mereka sedang berada di tengah sebuah pasar yang tak kasat mata. Waktu berjalan lambat, seakan terjebak di antara dua dunia. Bayangan-bayangan itu terus bergerak, menembus kabut tanpa suara langkah yang nyata. Namun,
Suara percakapan mereka tetap terdengar jelas, seolah ribuan orang sedang berkumpul di sana. 1.000, kurang dikit lagi. Naikkan harganya, ayo cepat. Ada yang mau beli kain, ada yang mau beli obat. Suara-suara itu datang silih berganti. Sesekali terdengar suara gong kecil dipukul, lalu disusul derai gamelan. Suara yang biasanya indah kini berubah menjadi ancaman yang menekan dada. Rizky menutup telinganya, namun suara itu tetap masuk, menembus hingga ke dalam kepala. Ia merasa kepalanya berdenyut keras, seolah dipaksa untuk ikut dalam transaksi yang tak pernah ia kehendaki. Nadila, yang tak kuat menahan tekanan, akhirnya terjatuh. Tubuhnya bergetar hebat, matanya kosong menatap ke arah kerumunan kabut. Dari bibirnya keluar bisikan lirih, seolah menirukan suara-suara itu. 1.000. Rizky panik, mengguntang bahu Nadila. Sadarlah, jangan ikut-ikutan mereka. Namun Nadila seakan tersedot ke dalam dunia lain. Di tengah kepanikan itu, Agung berteriak keras. Kita harus pergi dari sini sekarang. Rizky mengangguk cepat. Ia memapah Nadila yang lemas, sementara Agung menyalakan senter lain untuk menerangi jalan setapak menuju jalur pendakian berikutnya. Namun langkah mereka terasa berat, seolah ada yang menahan dari belakang. Suara pasar semakin jauh, tapi tidak benar-benar hilang. Suara tawa itu seakan mengikuti, bergema di belakang telinga mereka. Setelah berjalan hampir 10 menit, mereka berhenti sejenak. Nafas terengah, kaki gemetar, namun suara itu masih ada, lebih pelan, tapi tak pernah benar-benar menghilang. Agung menggenggam erat tangannya. Kalau ini terus berlanjut, aku takut kita nggak akan bisa keluar dari sini. Rizky menatap langit yang tertutup kabut. Dalam hatinya, ia sadar bahwa mereka baru saja menyentuh satu lapisan tipis dari misteri Gunung Merapi. Pasar gaib itu bukan sekadar cerita. Itu nyata, dan mereka telah merasakannya sendiri. Malam itu menjadi awal dari pengalaman yang akan menghantui hidup mereka. Pasar Bubrah, dengan segala riuh dan bayangan tak kasat matanya, telah menorehkan jejak yang tak akan pernah bisa dihapus dari ingatan. Dan bagi Rizky, Agung, dan Nadila, pendakian ini baru saja berubah menjadi perjalanan yang tidak hanya menguji fisik, tapi juga jiwa mereka. Bisikan dari kabut. Malam semakin menusuk. Angin tipis Merapi membawa dingin yang seolah menembus tulang. Rizky, Agung, dan Nadila masih berjalan terseot, berusaha menjauh dari lapangan berbatu yang baru saja memperlihatkan wujud pasar gaib kepada mereka. Namun setiap langkah yang mereka ambil terasa asing, seperti berjalan di jalan setapak yang berubah arah sendiri. Kabut semakin tebal, cahaya senter hanya mampu menembus 1-2 meter ke depan. Dan dari sela kabut itu, suara lirih kembali datang. Beli, beli, jangan cuma lihat, murah, murah. Rizky berhenti. Suara itu seolah berbisik tepat di belakang telinganya. Ia menoleh cepat, tapi hanya kabut yang bergulir pelan. Agung, kau dengar? Tanyanya gemetar. Agung mengangguk cepat. Aku dengar. Jangan menoleh lagi. Kita harus terus jalan. Namun langkah mereka tak semudah itu. Jalur tanah bercampur batu licin membuat mereka harus ekstra hati-hati. Sementara itu, Nadila yang sejak tadi dipapah masih terlihat linglung. Matanya setengah terbuka, seolah masih menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh yang lain. Aku lihat orang-orang itu lagi, bisiknya lirih. Rizky menoleh, panik. Mana? Nadila menunjuk ke arah kabut. Dan benar saja, di kejauhan terlihat samar-samar cahaya seperti obor. Ada beberapa bayangan hitam bergerak perlahan, seperti arak-arakan orang yang membawa dagangan. Suara kayu berderit terdengar kembali, seperti roda gerobak menekan tanah basah. Agung meraih pundak Rizky, berbisik tegas. Jangan lihat lama-lama. Mereka bukan untuk kita. Namun sulit menahan rasa ingin tahu. Bayangan itu terlalu nyata, langkah-langkahnya terlalu jelas. Bahkan Rizky bisa mencium aroma makanan yang seolah terbawa angin. Aroma pisang goreng hangat, sate yang baru dibakar, hingga bau kemenyan bercampur bunga melati. Aroma itu menyergap indera penciuman, membuat perut yang kosong bergejolak, meski tubuh mereka diliputi ketakutan. Dalam hati, Rizky tahu, inilah yang orang sebut sebagai pasar setan. Bukan hanya suara, tapi juga bayangan, aroma,
bahkan sensasi yang begitu nyata hingga membuat batas antara dunia manusia dan dunia gaib nyaris lenyap. Mereka akhirnya menemukan sebidang tanah miring di sisi jalur, lalu berhenti untuk menenangkan diri. Nafas terengah-engah, tubuh menggigil bukan hanya karena dingin, tapi juga rasa takut yang mencekik. Rizky menatap Nadila yang mulai sadar. "Kamu gimana? Masih lihat sesuatu?" Nadila menggeleng pelan, meski wajahnya masih pucat. "Aku nggak tahu. Tadi rasanya aku kayak ditarik ke dalam keramaian itu. Aku hampir ikut mereka." Agung langsung menyelanya. "Jangan sekali-kali mengikuti. Aku pernah dengar cerita dari pendaki senior. Katanya, kalau sampai kita ikut berjalan bersama mereka, kita bisa hilang. Orang-orang bilang ada pendaki yang gak pernah kembali setelah mendengar suara pasar ini." Rizky tercekat. Kisah-kisah itu memang sudah lama ia dengar sebelum mendaki. Beberapa catatan di forum pendaki menuliskan kesaksian serupa. Ada yang tersesat semalaman di jalur, padahal sebenarnya mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Ada pula yang ditemukan tidak sadarkan diri, dengan bibir masih menggumam kata-kata tawar-menawar. Bahkan ada yang benar-benar hilang tanpa jejak. Dari kejauhan, terdengar lagi suara gamelan. Pelan, tapi merasuk. Nada-nada itu bukan sekadar bunyi, melainkan seperti energi yang memaksa mereka untuk kembali menoleh. Nadila menutup telinga. "Kenapa mereka terus memanggil kita? Apa yang mereka mau?" Agung menunduk, suaranya berat. "Mereka cuma ingin kita percaya kalau pasar itu nyata. Kalau kita tergoda, mereka bisa mengambil kita." Rizky berusaha berpikir jernih. "Kita harus bertahan sampai fajar," katanya. "Suara pasar hanya muncul di malam hari. Kalau kita bisa menunggu sampai pagi, mungkin semuanya akan hilang." Namun ucapan itu tidak serta-merta memberi rasa aman. Malam masih panjang, kabut makin tebal, dan suara itu tidak pernah benar-benar berhenti. Waktu bergulir lambat. Untuk mengusir takut, Agung bercerita, "Aku pernah baca, pasar bubrah itu dulunya tempat berkumpulnya para makhluk gaib dari seluruh penjuru. Mereka berkumpul di sini untuk berdagang, sama seperti manusia. Bedanya, barang-barang mereka bukan barang biasa. Ada yang menjual kekuatan, ada yang menjual ilmu hitam, bahkan ada yang menjual nyawa. Kalau ada manusia yang tergoda, dia akan terikat dengan mereka selamanya." Nadila meremas tangan Rizky erat-erat. "Kenapa kita harus mengalami ini? Aku cuma ingin mendaki, bukan mencari hal-hal aneh." Air matanya jatuh, bercampur dengan embun yang membasahi pipi. Rizky menepuk pelan pundaknya. "Tenang, kita akan baik-baik saja. Selama kita bersama, kita bisa keluar dari sini." Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat mendekat. Bukan satu, tapi banyak. Suara itu makin lama makin jelas, disertai derap kaki kuda. Suara roda kayu semakin keras, hingga tanah di bawah mereka terasa bergetar. Seketika, kabut di depan mereka bergerak. Bayangan hitam besar muncul, sebuah gerobak kayu yang ditarik 2 ekor kuda hitam. Gerobak itu penuh dengan kain, sayuran, dan barang dagangan lainnya. Namun yang membuat jantung mereka hampir berhenti adalah sosok di atas gerobak itu. Seorang pria tua, mengenakan baju lurik, dengan wajah pucat tak bercahaya. Matanya kosong, namun mulutnya bergerak menawarkan barang. "Mau beli kain? Mau beli obat kuat? Murah, murah?" Rizky menahan napas, tidak berani menjawab. Namun Nadila, yang masih dalam kondisi lemah, hampir saja membuka mulut. Agung buru-buru menutup mulutnya dengan tangan. "Jangan bicara," bisiknya. Gerobak itu lewat begitu saja. Suara roda kayu meninggalkan jejak gema yang panjang, hingga akhirnya hilang ditelan kabut. Tapi sesaat setelah itu, mereka mendengar suara tawa perempuan panjang yang memecah keheningan malam. Waktu berjalan lambat. Mereka bertiga saling bersandar, berusaha menguatkan diri. Namun jelas, sesuatu di tempat ini sedang menguji mereka. Pasar gaib bukan sekadar cerita, bukan sekadar dongeng. Itu nyata, dan mereka sudah menjadi saksi hidup. Dan di balik semua itu, tersimpan pertanyaan besar. Mengapa mereka yang terpilih bisa mendengar dan melihat pasar itu? Apa ada pesan yang hendak disampaikan? Ataukah ini hanya permainan gaib yang menjerat jiwa manusia untuk selamanya? Pertanyaan itu menghantui pikiran Rizky hingga fajar menyingkap sedikit cahaya.
Namun malam itu belum usai. Karena di setiap bisikan kabut, selalu ada suara yang kembali memanggil. Jejak yang hilang. Fajar akhirnya menyingsing. Namun cahaya matahari di lereng gunung Merapi tidak serta-merta menghapus kengerian malam. Kabut masih pekat, udara dingin menggigit, dan suara-suara aneh seolah masih bergema samar di telinga mereka. Rizky membuka matanya dengan kepala berat. Ia baru saja tertidur sekejap, bersandar di batu besar, setelah semalaman berjaga. Di sampingnya, Nadila masih meringkuk dengan wajah pucat. Agung, yang biasanya paling tegar, duduk tak jauh, tatapannya kosong menembus kabut. Bagaimana? Sudah aman? Rizky mencoba membuka percakapan. Agung menggeleng pelan. Aku masih dengar, samar. Suara itu belum pergi, seperti bisikan yang gak mau hilang. Rizky menelan ludah. Tapi ini sudah pagi. Seharusnya, semua sudah berhenti. Namun kenyataan tidak sesederhana itu. Justru ketika matahari mulai muncul, mereka menyadari sesuatu yang lebih aneh. Jalur pendakian yang biasanya jelas kini terasa asing. Batu-batu besar seolah berpindah tempat, dan jalur tanah yang mereka kenal seperti tertutup kabut permanen. Riz, kamu lihat ini enggak? Jalannya berubah, ujar Nadila lirih, matanya masih berkaca-kaca. Ketiganya berdiri, mencoba melanjutkan perjalanan. Namun setiap langkah terasa seperti berputar di tempat. Setelah hampir 30 menit berjalan, mereka mendapati diri mereka kembali di lokasi yang sama. Sebuah batu besar dengan tanda ukiran kecil, tempat mereka beristirahat tadi. Agung memukul batu itu dengan frustrasi. Sial, kita muter lagi. Rizky mencoba menenangkan. Tenang, mungkin kita salah ambil jalur. Mari kita coba arah lain. Namun setelah mencoba lagi dan lagi, hasilnya tetap sama. Mereka seolah terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung. Saat panik mulai merayap, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Seorang pria tua dengan tongkat kayu muncul dari balik kabut. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, wajahnya keriput tapi matanya tajam. Kenapa kalian di sini? Suaranya berat, namun tenang. Rizky tergagap. Kami tersesat. Jalannya berubah, kami tidak bisa keluar. Pria itu mendekat, menatap mereka satu persatu. Kalian semalam melewati pasar Bubrah? Agung mengangguk pelan. Iya, kami dengar suara pasar, bahkan melihat bayangan orang-orang. Kami takut. Pria itu menarik napas panjang. Kalian sudah disentuh oleh mereka. Pasar setan tidak akan melepaskan begitu saja. Nadila terisak. Apa maksudnya? Apa kami tidak bisa pulang? Pria tua itu menatap tajam. Kalian masih bisa pulang, tapi ada syaratnya. Jangan pernah menolak jika mereka menawarkan sesuatu. Jangan pernah mengejek atau menertawakan suara mereka. Dan yang paling penting, jangan pernah melangkah mengikuti kerumunan itu. Rizky mencoba memahami. Tapi kenapa kami yang mendengar, sedangkan banyak pendaki lain tidak pernah mengalami hal ini? Pria itu tersenyum pahit. Tidak semua orang dipanggil. Ada yang punya pintu terbuka dalam dirinya. Bisa karena niat hati, bisa karena kelemahan jiwa. Pasar gaib hanya memilih orang-orang tertentu. Dan ketika sudah terpilih, mereka akan terus diganggu. Ucapan itu membuat bulu kuduk Rizky berdiri. Dalam hati, ia teringat beberapa hal. Rasa gelisah sebelum mendaki, pikiran yang penuh masalah pribadi, dan doa yang lupa ia panjatkan sebelum perjalanan. Apakah itu yang membuat dirinya terpilih? Agung menunduk, wajahnya tegang. Kalau kami melanggar aturan itu, apa yang akan terjadi? Pria tua itu memandang ke arah kabut. Kalian akan hilang, sama seperti beberapa pendaki sebelum kalian. Hilang tanpa jejak, seolah ditelan gunung. Seketika suasana menjadi hening. Hanya angin yang berdesir di antara kabut. Rizky merinding membayangkan nasib para pendaki yang konon lenyap karena terjebak dalam pasar setan. Pria tua itu kemudian menunjuk arah timur. Ikuti jalur itu. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang kalian dengar. Jika kalian kuat, kalian akan sampai di pos pasar Bubrah yang asli. Di sana kalian bisa bertemu pendaki lain. Setelah berkata demikian, pria itu berbalik dan berjalan masuk ke kabut. Dalam hitungan detik, sosoknya lenyap, seolah tidak pernah ada.
Ketiganya saling berpandangan. Nadila masih gemetar, tapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti arahan itu. Dengan langkah berat, mereka berjalan ke arah yang ditunjukkan. Namun perjalanan itu tidak tenang. Sepanjang jalan, suara-suara kembali muncul. Kali ini bukan lagi tawar-menawar pasar, melainkan suara orang-orang yang mereka kenal. "Rizky, tolong aku." Suara itu membuat Rizky terhenti. Itu suara adiknya, Rara, yang seharusnya sedang berada di rumah. "Rizky, jangan berhenti." Agung menarik tangannya. "Itu bukan adikmu." Namun suara itu semakin nyata, bahkan terdengar seperti tangisan. Rizky hampir menoleh, tapi teringat pesan pria tua tadi, jangan menoleh ke belakang. Dengan mata terpejam, ia memaksa kakinya melangkah. Tidak hanya Rizky yang digoda. Nadila mendengar suara ibunya memanggil, memintanya pulang. Sedangkan Agung mendengar suara tawa teman lamanya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Masing-masing dari mereka dihantui oleh masa lalu, dipaksa untuk berhenti dan menoleh. Namun dengan sekuat tenaga, mereka bertahan. Akhirnya, setelah entah berapa lama berjalan, kabut perlahan menipis. Di depan mereka tampak beberapa tenda pendaki lain. Suara orang bercakap-cakap, aroma kopi panas, dan cahaya api unggun menyambut mereka. "Kita, selamat?" Nadila terisak lega, namun Rizky tidak yakin. Ia menatap sekeliling, memperhatikan detail kecil. Apakah ini benar-benar tenda pendaki? Atau hanya ilusi lain dari pasar setan? Di balik rasa lega itu, ada kegelisahan yang lebih dalam. Mereka mungkin sudah melewati satu ujian, tapi jelas, gangguan belum selesai. Karena pasar setan bukan hanya soal suara, melainkan soal jiwa yang bisa ditarik ke dalam dunianya. Dan malam berikutnya, mereka akan kembali diuji. Bayangan yang menyamar. Kehangatan api unggun seharusnya memberi rasa aman. Namun bagi Rizky, Agung, dan Nadila, suasana di perkemahan pagi itu terasa janggal. Mereka melihat beberapa pendaki duduk di sekitar api, bercengkerama, menyeduh kopi, dan menyiapkan sarapan. Semuanya tampak wajar, terlalu wajar. Rizky menatap dengan cermat. Suara orang tertawa, bau kopi panas, bahkan kepulan asap dari mie instan yang direbus, semuanya nyata. Tetapi setelah semalaman diteror oleh suara-suara gaib, ia tidak mudah percaya lagi. "Riz, kita benar-benar bersama pendaki lain kan?" bisik Nadila lirih, masih gemetar. Agung menatap sekeliling, wajahnya tegang. "Aku juga nggak yakin. Bisa saja ini ilusi lain." Tiba-tiba, salah seorang pendaki yang duduk di dekat api melambaikan tangan. "Hei, kalian dari mana? Wajah kalian pucat sekali." Rizky terdiam sesaat sebelum menjawab. "Kami, dari bawah. Semalam tersesat." Pendaki itu berdiri, mendekat. Wajahnya ramah, senyumnya lebar. "Oh, tidak heran. Kabut semalam memang tebal sekali. Kalian beruntung bisa sampai sini." Namun saat ia mendekat, Nadila tiba-tiba menggenggam tangan Rizky erat-erat. Bisikannya nyaris tak terdengar. "Riz, kakinya nggak menapak tanah." Rizky terperanjat. Ia menunduk, dan benar saja, pria itu melangkah, tapi tidak meninggalkan jejak sedikit pun di tanah berpasir. Rizky berusaha tetap tenang. Terima kasih. Kami akan istirahat di sana saja." Ia menunjuk batu besar di sisi jalur, berusaha menjauh dari tenda-tenda itu. Pria tadi hanya tersenyum, lalu kembali ke api unggun. Dari kejauhan, Rizky bisa melihat seluruh kelompok pendaki itu tertawa bersamaan. Tertawa dengan nada yang aneh, datar, tanpa ekspresi wajah yang berubah. Nadila menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis lirih. "Allah, jangan biarkan kita terjebak lagi." Agung menggertakkan giginya. "Mereka bukan manusia. Kita harus menjauh, sekarang juga." Mereka bertiga memutuskan untuk terus naik, berharap segera sampai di puncak untuk mencari jalur pulang yang lebih jelas. Namun setiap langkah terasa berat. Suara tawa dari arah api unggun terus terdengar, meski jarak mereka sudah semakin jauh. Sesekali, Rizky menoleh ke belakang, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Api unggun itu masih terlihat di kejauhan, padahal mereka sudah berjalan hampir setengah jam. Api itu seperti mengikuti mereka, tak pernah benar-benar tertinggal. Siang menjelang, kabut sedikit terangkat,
memberi pandangan lebih luas. Mereka tiba di sebuah area lapang dengan batu-batu besar. Dari sini seharusnya sudah terlihat puncak Merapi. Namun yang mereka lihat justru hamparan lapangan luas, mirip pasar yang ramai. Puluhan orang tampak beraktivitas. Ada yang menawar barang, ada yang duduk di warung tenda, ada pula yang mengusung keranjang penuh dagangan. Warna-warni kain berkibar, aroma sate tercium, suara tawar-menawar riuh. Ini, pasar, Nadila berbisik ketakutan. Agung menutup mata rapat-rapat. Jangan lihat, ini tipuan lagi. Namun semakin mereka mencoba mengabaikan, semakin nyata pasar itu. Bahkan Rizky bisa melihat seorang ibu tua mendekat sambil membawa nampan berisi pisang goreng. Nak, beli, nak. Hangat, enak sekali. Murah, murah. Rizky mundur, menahan nafas. Namun Nadila, yang sudah terlalu lemah, hampir saja meraih pisang itu. Agung cepat menahan tangannya. Jangan sentuh, serunya keras. Sekejap, suasana pasar membeku. Semua orang di lapangan itu berhenti bergerak, menoleh ke arah mereka bertiga. Puluhan pasang mata kosong menatap lurus, tanpa kedipan. Ketiganya mundur panik. Rizky meraih batu kecil dan melemparkannya ke tanah, berharap itu bisa dianggap sebagai bayaran. Tapi tidak ada yang berubah. Bayangan-bayangan itu tetap menatap. Lalu, serentak mereka tertawa. Tawa panjang yang menggema di seluruh lapangan. Tawa yang membuat tanah bergetar, membuat bulu kuduk berdiri, membuat dada sesak seolah udara ditarik keluar. Nadila menjerit histeris, tubuhnya ambruk di tanah. Rizky dan Agung buru-buru memapahnya, berlari sekuat tenaga keluar dari lapangan itu. Mereka tak peduli lagi arah mana yang dituju, asalkan menjauh. Setelah berlari entah berapa lama, mereka berhenti di bawah sebuah tebing batu. Nafas terengah, tubuh gemetar. Nadila menangis keras, wajahnya pucat pasi. Aku hampir ikut mereka, wajahnya mirip ibu, isaknya. Rizky memeluknya erat. Tenang, kau masih bersama kami. Jangan dengarkan mereka. Agung duduk lemas, wajahnya penuh keringat. Kalau terus begini, aku nggak yakin kita bisa selamat. Pasar itu semakin nyata. Mereka bisa menyerupai apapun. Kita nggak bisa percaya pada mata kita lagi. Matahari semakin condong ke barat. Waktu tidak banyak. Mereka harus segera keluar sebelum malam kembali datang, sebelum suara gamelan itu muncul lagi. Namun jalan di depan tampak bercabang, dua jalur berbeda yang sama-sama tertutup kabut. Rizky menatap keduanya, bingung. Kita pilih yang mana? Agung menggenggam tangannya erat. Apapun jalannya, jangan pernah berpisah. Kalau kita terpisah, salah satu dari kita mungkin gak akan kembali. Nadila hanya terisak, mengangguk pelan. Dengan langkah berat, mereka memilih jalur kanan. Namun jauh di dalam hati, mereka sadar, pilihan ini bisa saja membawa mereka keluar, atau justru lebih dalam ke pasar gaib yang tak pernah berhenti memanggil. Dan dari kejauhan, samar-samar, suara gamelan kembali terdengar. Mereka yang tak pernah pergi. Langit Merapi mulai menggelap. Senja turun dengan cepat, menelan kabut yang sejak tadi tak kunjung pergi. Rizky, Agung, dan Nadila masih berjuang di jalur berbatu. Napas mereka terengah, langkah terhuyung, tapi ketakutan jauh lebih besar daripada rasa lelah. Cepat, kita harus keluar sebelum gelap, seru Agung, matanya gelisah menatap ke segala arah. Namun langkah mereka tiba-tiba terhenti. Dari jalur yang mereka pilih, tampak sebuah papan kayu tua setengah patah. Tulisan samar terbaca, Pasar Bubrah, 200 meter. Rizky tercengang. Mustahil, bukannya kita sudah melewati ini semalam. Agung menelan ludah. Kita, kembali lagi. Nadila mulai menangis keras. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau ke sana lagi. Suara tangisnya menggema, lalu tiba-tiba dijawab oleh suara tawa anak kecil. Tawa itu dekat, seperti berada di samping telinga mereka. Mereka bertiga terdiam kaku. Dari kabut tipis, muncul sosok kecil berlari-lari. Seorang anak laki-laki, mengenakan pakaian lusuh, wajahnya kotor, matanya berkilat. Ia berhenti di depan mereka, tersenyum lebar. Kalian mau ke pasar? Ya, suaranya bening, polos. Tidak ada yang menjawab. Nadila bersembunyi di belakang Rizky. Agung mengepalkan tangan.
berusaha menahan diri untuk tidak terpancing. Anak itu tertawa lagi. Di pasar banyak makanan enak, pisang goreng, sate, bahkan nasi hangat. Kalian lapar, kan? Perut Rizky memang melilit, tapi ia mengguncang kepalanya keras-keras. Kita tidak mau. Pergi dari sini. Senyum anak itu berubah tipis. Kalau kalian tidak mau datang sendiri, biar aku yang antar. Sekejap, tubuh anak itu memanjang, wajahnya berubah pucat, matanya kosong. Dari mulutnya keluar suara ribuan orang bersamaan. Membelilah, membelilah? Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Kabut terbuka, menyingkap pemandangan pasar raksasa yang sama sekali tidak mungkin ada di lereng gunung. Ratusan orang berdesakan, pedagang menawarkan barang, suara gamelan mengiringi. Bau kemenyan dan sate terbakar bercampur menusuk hidung. Pasar setan terbentang nyata di depan mereka. Nadila menjerit, tubuhnya kaku. Rizky menarik tangannya, berusaha menjauh, tapi kaki mereka seolah menempel di tanah. Agung mencoba membaca doa, suaranya serak, namun setiap kata seakan terpotong tawa orang-orang pasar. Ayo ikut, ayo ikut. Sosok-sosok itu mendekat, mengelilingi mereka. Puluhan tangan tak kasat mata mencoba meraih. Rizky berteriak, Allah, lindungi kami. Namun dalam sekejap, gelap menelan pandangan. Ketika Rizky membuka mata, ia mendapati dirinya sendirian. Tidak ada pasar, tidak ada suara gamelan, tidak ada Agung dan Nadila. Hanya kabut pekat dan suara angin. Agung, Nadila, teriaknya panik. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri. Rizky berlari, mencari-cari, tapi jalur terasa asing. Hingga akhirnya ia melihat sesuatu. Dua buah tas carrier tergeletak di tanah, milik Agung dan Nadila. Namun tidak ada pemiliknya. Jantungnya berdegup kencang. Ia meraih tas itu, memanggil-manggil lagi, tapi sia-sia. Seolah kedua temannya lenyap tanpa jejak. Hari berganti. Rizky akhirnya ditemukan oleh sekelompok pendaki lain yang sedang turun. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan matanya kosong. Ia dibawa turun dengan susah payah. Saat ditanya oleh tim penyelamat, Rizky hanya bisa mengucapkan satu kalimat berulang-ulang. Pasar, mereka di pasar. Agung dan Nadila masih di sana. Namun saat tim melakukan pencarian, tidak ditemukan apapun. Hanya jalur biasa, tanpa tanda-tanda pasar, tanpa suara gamelan. Agung dan Nadila dinyatakan hilang. Nama mereka masuk dalam daftar pendaki yang tidak pernah kembali dari Merapi. Bertahun-tahun kemudian, kisah Rizky menjadi salah satu catatan paling menyeramkan tentang pasar setan Gunung Merapi. Ia sendiri hidup dalam bayang-bayang trauma. Kadang, saat malam tiba, ia masih mendengar suara tawar-menawar, suara tawa, dan bau kemenyan. Dan yang paling mengerikan, setiap kali ia bermimpi, ia selalu melihat Agung dan Nadila. Mereka berdiri di tengah keramaian, tersenyum, sambil melambai dari sebuah lapak pasar yang tak pernah sepi. Pasar setan Gunung Merapi masih hidup, masih memanggil jiwa-jiwa yang tersesat. Dan hingga kini, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak yang telah diambil, berapa banyak yang masih tertahan di dalamnya. Karena setiap kali kabut turun dan malam menutup jalur, suara gamelan itu akan kembali bergong, mengundang siapapun yang berani mendaki. Terima kasih sudah menyimak. Terus ikuti Jejak Hororit untuk mendapatkan kisah nyata penuh misteri dan inspirasi. Jangan lupa subscribe.